Kemarin itu Bapak kenapa katanya mau keluar dari Indonesia yang di Antikong? Itu Pak, yang banyak dipertanyakan orang. Ya untuk berobat. Untuk berobat? Pak Harto turun, Ya. saya dicekal. Dan saya ingin menekankan kepada Bapak, Ya. saya tidak ada BLBI. Tidak ada BLBI? Tidak ada waktu bank-bank rush itu saya ambil uang, nggak ada. Ya. Sedikit pun nggak ada, seperak pun nggak ada. Tapi Bapak punya utang, ya betul. Saya punya utang. Saya tidak minta fasilitas apapun dari pemerintah. Ya. Bapak boleh periksa Ya. dari seluruh pemerintah fasilitas apa yang saya pernah dapat. Ini adalah episode yang sangat istimewa, ya. Jadi saya mendapatkan kesempatan luar biasa. Saya pikir inilah episode yang berbeda dengan episode yang lain, ya. Saya seorang tokoh yang mungkin anak-anak muda, milenial, Gen Z tidak kenal siapa beliau. Tapi apa yang beliau lakukan sangat luar biasa. Usianya 86 tahun, ya, dan kemudian beliau pernah mempekerjakan hampir 200.000 karyawan, ya, dan menghasilkan produk-produk ekspor yang luar biasa. Kemarin 8 September ada satu berita kalau beliau ingin keluar dari Indonesia, dan saya beruntung sekali ini kantornya, ya, cukup sederhana untuk seorang tokoh yang luar biasa. Beliau adalah Bapak Marimutu Sidivasan. Selamat pagi, Pak. Terima kasih, Pak. Kedengaran? Kedengaran. Kedengaran. Oke. Kalau Bapak kurang dengar, bilang dulu. Apa kabar, Pak? Baik, Pak. Sehat, Bapak. 86 betul. Umur saya ini Desember 87, Pak. 87. Bapak tuh lahir tanggal 17 Desember 1937. Betul ya? Sebentar lagi Desember, 87. Desember 37. Wow. Masih sehat, Bapak? Masih sehat, Pak. Pak, mohon maaf, Pak. Kemarin itu Bapak kenapa katanya mau keluar dari Indonesia yang di Antikong? Itu Pak, yang banyak dipertanyakan orang. Ya untuk berobat. Untuk berobat. Bapak tuh sangat cinta sama Indonesia ya, Pak? Saya lahir di Indonesia, kakek saya di sini. Saya kan tidak ada hubungan kalau kakek saya datang ke sini tahun 1755. Ya. Berarti India belum ada. Ya. Jadi Bapak sangat Indonesia? Ya. Ya. Jadi nggak benar kalau Bapak mau pergi dari Indonesia? Saya diusir dari Indonesia, mau kemana, Pak? Sekarang dengan umur ini. Nggak akan lari? Tapi kan Bapak tahu Bapak dicekal kan? Ada dalam daftar cekal. Bapak tahu Bapak dicekal? Oh, saya dicekal bukan sekarang. Saya begitu Pak Harto turun, ya, saya dicekal. Dan saya ingin menekankan kepada Bapak. Ya. Saya tidak ada BLBI. Tidak ada BLBI? Tidak ada waktu bank-bank rush itu saya ambil uang, nggak ada. Ya. Sedikit pun nggak ada, seperak pun nggak ada. Tapi Bapak punya utang, ya betul. Saya punya utang, karena saya punya utang bukan sekarang. Saya punya utang dari tahun 50, dari tahun 67. Oke. 67, saya adalah nasabah BNI. Ya. Belum ada konglomerat, belum ada ini, belum ada. Itu saya, konglomerat, saya import palekat dari kain palekat. Kain palekat, kain batik, ya, tekstil, ya, dari Jawa, kirim melalui bank dokumen ke Medan. Ke Medan. Jadi kalau banknya datang kita ambil bill of lading. Oke. Nah, itu dari 67. Dan 67 saya punya hutang mungkin pada waktu itu saya ambil hutang karena harus kirim melalui kapal. Kalau ada kapal BL, kalau tidak jual ke Binjai, jual ke Mese Antar itu tidak ada pakai, tidak pakai surat, tidak pakai ini, tidak ada hubungan dengan bank. Iya, semuanya cash. Semuanya cash. Ya. Jadi Indonesia waktu itu ekonominya masih primitif. Primitif, ya, terus? Jadi kan tahun 50 sampai tahun 55 baru kita bangun ekonomi kita. Oke. Ada BI-nya, ada Saniring-nya, dan untuk membawa nilai rupiah aja. Jadi saya dalam ekonomi dari pertama terlibat.
Dari umur 17 Bapak udah dagang ya? Dari umur 17 Bapak udah dagang ya? Saya dagang mulai saya mulai kerja umur 17. Di Medan? Di Medan. Bapak lahir di Saya lahir di Medan. Di dekat saya Kuala Namu lahir ya, Pak? di Rumah Sakit Peringadi di Medan. Aha. Dari situ 1 bulan nenek saya, karena ayah saya dan ibu saya menurut mitologi orang India Ya. kurang cocok. Kurang cocok. Ayah dengan bapak, saya harus dipungut Oh, Bapak harus keluar rumah? keluar rumah. Saya dibawa ke nenek saya tinggal di Petumbukan, Dekat Kuala Namu? dekat Kuala Namu. Oke. Karena pusat Medan, Sumatera Utara bukan Medan? Bukan Medan, adalah Lubuk Pakam. Lubuk Pakam. Karena Lubuk Pakam Belanda kumpul untuk tanam tembakau, cerutu. Cerutu. Mulai dari sanalah sampai ke Padang Cermin, perbatasan Aceh. Ya. Di situ orang tanam tembakau. Oke. Didatangkan kuli dari India, pertama dari Jawa, 300.000 Orang? Oke. Yang sekarang dikatakan Jadel. Jawa Delhi? Jawa Delhi. Oke, Jadel. Jadel. Terus Cina 30.000 orang. Dari Cina 30.000 orang? 30 Hokkien. Oke. Mereka Hokkien. tukang cangkol. Kakek saya bawa kereta lembu. Kereta lembu. Dulu di Medan namanya, di sini kan nggak ada kereta lembu. Ya. Adanya gerobak ya. Gerobak. Ya, Tapi di Medan dipakai kereta lembu. Itu dibikin oleh Belanda. Kereta lembu karena dia desain tidak lagi seperti gerobak. Pakai roda besi. Oke. Terus pakai seperti ban. Dan lebih modern. Ya. Dan bisa angkut 1 ton. Ya. Dan bisa 1,5 ton. Dia bikin seperti itu. Ya. Kalau kapas 1,5 ton. Oke. Bukan kapas, tembakau. Tembakau. Kalau beras 1 ton. Dia desain seperti itu. Dan kakek saya, seperti kakek saya, ada 10 orang India yang datang. Dengan kira-kira 10.000 karyawan. Oh, Bapak nih sebentar. Kakek Bapak itu adalah generasi pertama yang masuk ke Indonesia. Tahun 2050. 1850 kali. 1850. 1850. 1850. Dari India mana ya, Pak ya? India Selatan. India Selatan. Dari Tamil Nadu. Tamil Nadu. Iya. Sama Andhra, dua provinsi. Oke. Yang maju sekarang, kalau sekarang datang Bapak ke Silicon Valley, ya. Itu hanya orang Andhra dan orang Tamil. Pantas Bapak pintar banget ya. Seperti orang sekarang kagum. Cina bisa bikin Apa semua. saja? Ya. Tapi orang lupa, Indonesia sama dengan Cina atau lebih bagus dari Cina, bisa bikin semua apa yang Tiongkok bikin. Itu dilakukan oleh Pak Sinivasan, Texmaco. Diberikan kesempatan sama saya oleh Bapak Prabowo 5 tahun, saya akan bikin segalanya, termasuk Korea bikin kapal selam. Kapal selam itu saya bisa bikin. Sekarang saya bikin pompa untuk kapal selam. Kapal selam Rusia, kalau turun ke bawah, pompanya saya bikin untuk isi. Kalau isi dia turun. Isi air ya. Kalau naik, dia buang. Saya buang. Kalau di dunia you mau bikin mobil, yang paling sulit bikin itu body. Sekarang pun kalau Bapak ambil perusahaan seperti Pindad, Pindad pertama belajar bikin mobil dari Texmaco. Dari Texmaco. Bikin chassisnya. Engine-nya sampai sekarang nggak bisa bikin. Belum bisa bikin? Ya, belum bisa bikin. Karena itu perlu Sinivasan. Dan Sinivasan pernah buat?
Srinivasa pernah buat. Karena Srinivasa buatnya macam mana? Srinivasa datang pertama datang ke Inggris. Cari orang-orang Inggris yang pintar. Datang ke Austria, datang ke Amerika, beli pabrik di sana. Terus begitu juga suruh datang ke India. Kira-kira ambil 20 orang dari Tata. Tata itu dilatih dari brand Mercedes-Benz. Ya. Orang-orangnya. Terus Leyland. Ashok Leyland itu Inggris. Ya. Orang Inggris saya ambil. Saya bawa. Saya suruh mereka bikin. Salah diperbaiki, salah diperbaiki. Jadi saya bikin mobil bukan belajar dari Jepang. Belajar jadi ITB. Saya ambil orang ITB. Insinyur ITB. Ya, saya ambil sarjana sampai waktu peak saya punya 2.100 sarjana Indonesia. Mana ada perusahaan di Indonesia yang punya 100 sarjana Indonesia? Bapak coba tunjukkan. Berapa insinyur yang Bapak punya waktu di masa jaya Bapak? 2.100 orang. Insinyur? Ya, insinyur Indonesia. Artinya S1 lah. S1 lah? S1. Ya, hampir sebagian insinyur saya pikir ya Pak. Ya. Hampir sebagian besar insinyur. 2.100 orang. Tapi banyak STM. Ada STM juga? STM-nya banyak. Terus SMA. SMP. Saya ingin ceritakan kepada Bapak. Waktu saya datang ke Pekalongan tahun 63, kemajuan Indonesia orang lupa, orang tidak begitu perhatikan. Ini kesadaran bangsa Indonesia. Ya. 2001 waktu saya datang, 2000 saya bikin pabrik tekstil. Tangan. Masih dengan tangan? Masih dengan tangan. Saya kalau minta kurikulum vitae ya, CV, yang lulus SD itu tidak ada. Tidak ada yang SD. Paling SD. SMP nggak ada. SMP nggak ada. SMP nggak ada. Karena nggak ada sekolah SMP. Kecuali Muhammadiyah mulai. Oh, oke. Sekolah negeri SD. Di Pekalongan. Belakangan SMP. Dari SD ke SMP. Baru SMA. Oke. Begitulah pendidikan kita pada waktu itu. Pada waktu Bapak mendirikan pabrik di Pekalongan. Iya, Pekalongan. Inggris cari divisa bukan dari komoditi atau emas atau apa dari India, tetapi dia lihat penduduk India begitu besar. Begitu banyak? Begitu banyak, mereka perlu transport. Ya. Jadi divisa itu mereka dari ongkos kereta api dari rakyat, itu dikirim ke Inggris sebagai foreign exchange. Oh, okay. Bukan ekspor mobil, bukan. Ya. Tembakau ekspor ini ekspor. Jadi karcis kereta apinya, kereta api. Penghasilannya di India itu ke Inggris? Ke Inggris. Oke. Apa Bapak tahu itu? Nggak tahu. Sampai kemerdekaan. Tahun 60, begitu tahun 47, ya. Dia merdeka, waktu itu di stop. Jadi saya sedang merencanakan, orang-orang saya kumpulkan kembali, karena saya waktu beli itu waktu Pak Harto, saya itu BPPN, saya datang ke BPPN, saya kasih ini, saya punya perusahaan kereta api, saya punya perusahaan mobil di Amerika, saya punya perusahaan di Afrika Selatan, saya punya perusahaan itu. Mereka semua minta supaya gabung dengan utang Indonesia, dan dari penghasilan itu, penghasilan ini bayar kembali. Waktu itu orang BPPN tolak. Dia orang bilang kita punya urusan aja Indonesia, IMF. Ini semua tidak ada. Jadi kita tidak bisa terima ini. Oke. Jadi di situ yang bisa jalan saya jalan, karena di situ pun saya satu-satunya perusahaan di Indonesia waktu itu yang listed di SEC Washington yang bisa ambil uang
Di Bursa saham Amerika. tidak di apa? Di Nasdaq? Wall Street. Wall Street, Nasdaq. Wall Street. Oke. New York Stock Exchange ya, New York Stock Exchange. Di Wall Street. Bukan di Wall Street. Dari Wall Street. Wall Oke. Street. Saya di list SEC. Saya mau list ke New York Stock Exchange itu perlu waktu. Atau beli perusahaan yang sudah ada di listing itu. Oke. Saya pikir kan saya Indonesia. Pertama Indonesia dan daerah-daerah untuk uang-uang kecil kalau sudah ada SEC saya bisa keluarkan bond. Saya keluarkan bond. Iya. Saya keluarkan bond sampai kira-kira $3,5 miliar. Waktu orang Indonesia nggak bisa pinjam, si Arif nggak bisa pinjam, si Ramas nggak bisa pinjam, saya bisa pinjam. Belakangan si Ramas pinjam. Si Ramas bisa ke Wall Street karena dia punya pembukuan tidak bisa syarat Amerika, Oke. American Gap. Oke. Tapi saya dari pertama saya pakai Pricewaterhouse, saya bikin American Gap karena kawan saya di New York bilang, you bikin American Gap di Wall Street. Oke. Jadi saya kasih pinjam. Oke. Dia kasih pinjam pertama $125 juta. Oke. Begitulah sampai $4 miliar saya bisa pinjam. Luar biasa, Pak. Waktu itu orang Indonesia nggak ada, si Narmas nggak ada, si Halim nggak ada, siapapun nggak ada. Jadi Bapak Jadi saya bukan datang muncul begitu aja, karena pikir daya percaya hubungan masyarakat dan pendidikan saya ikuti. Saya bukan kelas book thinker, saya out of box thinker. Jadi saya bisa ikuti. Sekarang saya bisa bikin, bila kasih tahu sama Bapak, saya bisa bikin maglev train. Maglev. Maglev. Magnitude leviation. Ya, magnetic leviation. Itu sekarang Perancis dari yang terbang ya Pak ya? Iya, iya. Itu Bapak pikir saya ambil dari sana. Saya kembangkan. Di sini? Sini. Yang di Subang? Di Subang saya kembangkan. Saya kembangkan, dia punya apanya. Dia punya perangkatnya. Ya nggak besar lah, kira-kira 2 meter kali 4 meter. Saya pakai itu untuk mesin saya. Mesin saya kalau jalan, pakai maglev. Udah dipakai Pak? Sudah dipakai, sudah jalan. Oke. Sampai sekarang saya bisa kasih lihat. Dia punya pertama permulaan daripada maglev itu. Ya. Saya ada jalan, Bapak besok datang ke Semarang, saya bisa kasih lihat. Tapi sekarang itu Lydia Guide. Jadi dari Lydia Guide ke sana, Lydia Guide itu dia magnetnya di bawah. Kalau maglev magnetnya ke atas. Jadi tinggal ke sana. Itu teknologi kita sudah kembangkan. Tetapi saya akan datang ke Perancis, ke perusahaan Perancis. Ayo kita gabung. You punya nama, you punya uang, you pasang di Indonesia, pendapatannya 250 juta rakyat Indonesia dengan maglev, bawa tangan, dan di luar, you bisa dari kutipan, apa 5.000, 10.000, itu 500.000 rakyat bisa bayar. Tapi kan Bapak masih dicekal kan? Bapak masih dicekal? Saya masih dicekal. Sampai kapan Pak? Desember katanya? Ya, bukan. Itu cekal saya itu selama hidup. Seumur hidup? Selama hidup saya, anak saya, istri saya, cucu saya. Ibu Saroja dicekal juga? Cucu saya yang ada di India, dia dokter di India, bukan dokter aja dia sudah jadi 2 gelar jadi dokter. Dia mau pulang ke sini nggak bisa. Sorry Pak, nyimpang dikit. Saya tuh taunya ya, saya tuh nggak ngikutin kalau Pak Marimbutu Sindifasan tuh demikian apa ya? Saya pikir ini cuma pedagang aja. Ternyata Bapak jadi tuh teknokrat ya Pak? Low profile Pak. Low profile. Kalau high profile dari dulu sudah dihabiskan. Oh gitu. Jadi begitu Pak Harto pun, waktu Pak Harto saya tidak kenal Ali Wardana. Saya tidak kenal Sri Mulyani, saya tidak kenal penting-penting saya kenal. Saya nggak mau. Saya tidak ada maunya apa-apa. Saya tidak minta fasilitas apapun dari pemerintah. Bapak boleh periksa dari seluruh pemerintah fasilitas apa yang saya pernah dapat.
Tapi pernah kredit kan? Hah? Pernah ngambil kredit kan? Hah? Pernah ngambil kredit? Ambil kredit, saya ambilnya itu kredit tahun 50 itu teruskan aja. Bank kan perlu, dia lihat Bapak datang ada sertifikat dari apa bank, pengusaha pembayar kredit nomor 1 di Indonesia. Bapak termasuk? Termasuk. Dan pembayar pajak juga ya, terbesar ya Pak? Terbesar. Jadi saya tidak pernah melanggar hukum. Dulu bayar utang juga lancar? Lancar. Sebelum kredit macet nggak ada. Sebelum Krismon lah ya Pak ya? Waktu Krisis Monitor yang... Krismon nggak ada saya. Saya nggak ada utang. Utang bank. Utang bank? Ada cerita, tapi itu besok, fase kedua saya akan bicara. Oke, nah, nantikan ini. Pak, saya cuman pengen... Mungkin fase pertama juga. Ya. Jadi kenapa saya... Dikit-dikit. Ya. Bapak dulu katanya diminta oleh Pak Harto ya untuk membangun... Bapak diminta oleh Pak Harto untuk membangun industri berat ya Pak? Iya. Saya diundang ke istana. Ya. Bukan saya datang. Diundang ke istana? Hah? Diundang ke istana? Saya kan diundang ke seorang ajudannya. Dan minta untuk bikin truk dari industri dasar. Yang truk dan yang industri pendukung. Ya. Industri pendukung kan industri dasar. Besi. Besi. Iya. Kasih izin untuk bikin pelabuhan besi. Ya. Tanahnya masih kosong. Dan Bapak udah buktikan? Hah? Bapak udah buktikan dengan teks Mako? Iya. Jadi apa yang membuat kemudian teks Mako kesulitan ya Pak? Mungkin kurs dolar yang naik karena Bapak utangnya dolar dulu ya Pak? Utangnya rupiah Pak. Rupiah? Rupiah. Terus dolar naik, terus. Pak, kira-kira salahnya Bapak di mana ya? Kira-kira menurut Bapak nih, Salahnya saya, dia orang anggap saya kroninya Soeharto, apa perbuatan Soeharto dalam ekonomi itu, ini kebijakan semua, dia dengar dari saya. Oleh konglomerat ini semua. Jadi waktu itu Kompas, Tempo, ya. Dua ini tiap hari tulis tentang teks Mako. Oke. Bapak tahu Kompas tulis berapa kali? Dalam 2 tahun? Nggak tahu. 2 tahun 2000 kali. Oke. Jadi kalau pencekalan karena Bapak masih punya hutang, obligor dia nggak Obligor. Pak. Utang Bapak itu berapa sih sekarang Pak? Utang saya kalau saya ambil Pak ya. Sekarang saat ini? Kalau dihitung, karena kan saya dapat pinjaman 2.250. Iya. Bukan 8.000 semua. Ya. Saya pinjamkan yang lama-lama. Yang belakangan ada itu juga saya ceritakan. Ya. Itu saya diberikan utang karena Pak Harto suruh kasih. Suruh kasih. Kan supaya selesaikan proyek-proyek. Itu ada. Itu ada kira-kira 550 juta dolar. 550 juta dolar dengan kurs 2000-an ya Pak? Kurs waktu 2.250? itu kurs 2.100? itu diberikan tahun 2000. Sekitar itu ya? 2000-an ya? Hah? Kursnya? Kurs dolar? Kurs dolar 7.000 lah. Waktu diberikan? 7.000 apa 10.000. Itu 500.000. Jadi kalau Bapak katakan utang saya bersedia bayar kembali 1 peser, saya bersedia bayar kembali, saya nggak mau. Mampu Bapak? Mampu. Bapak lihat aja saya punya aset. Apa yang saya mau lakukan. Ya. Itu nanti mungkin anggaran belanja Republik Indonesia dan teks Mako punya tidak jauh pendapatan. Ya benar Pak. Oke. Paling sedikit 50%. Saya akan buktikan. Jadi Bapak yakin mampu bayar? Saya yakin. Bapak karena udah... saya bicara ini semua dengan keyakinan, apa begitu aja. Bapak korek-korek. Ya. Tidak kan? Langsung kan? Iya. Spontan. Nanti kita di bagian kedua kita akan bahas ya Pak. Ya. Apa yang bisa dilakukan teks Mako kalau diberi kesempatan. Iya. Bapak udah bicara dengan apa? Itu pun di detail saya akan bicara. Keren. Bapak kalau Bapak bicara soal data center, saya akan bicara sama Bapak tentang data center secara detail.
Saya dengar AI pun Bapak paham ya? Saya paham. Kemana, Pak? Bukan AI aja. Apa? Sekarang yang akan menjadi ke depan machine language. Machine learning, machine language. Itu akan jadi. Itu pun Bapak paham? Saya paham. Bapak belajar di mana sih, Pak? Pak, saya punya Aha, kawan, aha. anak kapal yang bikin satelit di India. Oke. Dia punya anak di Silicon Valley. Orang India? Ya, dia mau ikut saya. Dia nanti jadi, sekarang dia di Apple nomor 1. Oke. Dia nanti, dia di New York, tapi kita punya perusahaan nanti di Silicon Valley Silicon baru, Valley, ya. kota baru Indonesia. Oh, di IKN? Ya. IKN, Kalimantan? IKN. Oke, ya. IKN kita akan bangun satu kota. Semuanya ini. Kalau boleh tahu Bapak dulu kuliahnya atau sekolahnya sampai tingkat apa sih, Pak? SD kelas 3. Sampai SD kelas 7. Kelas 7. Oh, SMP lah sekarang. Inggris, dalam bahasa Inggris. 5 tahun lah sekolah. Oke. 5 tahun sekolah. Oke. Cuman 5 tahun itu aja? 5 tahun sekolah. Bapak kuliah nggak? Sempat kuliah? Terus setelah itu, saya minta masuk karena pernah ada umur saya, ada yang ada 55 tahun, ada yang 50 tahun, Ya. yang pernah itu tidak apa. Waktu itu dibuka universitas. Jadi HBS, HBS? jadi universitas. Ya. HBS dihapuskan di Medan, Universitas Sumatera Utara dibuka. Oke. Kalau kita mau masuk Universitas Sumatera Utara, kita harus punya sertifikat ABS. HBS, SMA ya? Sejarah SMA. Oke. Atau ABS. Ya. Saya nggak ada SMA ABS, saya nggak bisa masuk. Terus tetangga saya ada Profesor Rangkuti, dia teman baiknya Barum Jamil. Barum Jamil tidak lulus Kuliah juga? SD dia. Tidak lulus SD? SMP lah. Oke. SMP. Dia mau jadi sarjana. Mau buka universitas. Oke. Jadi dia bikin Universitas Islam Sumatera Utara. Dia jadi rektor. Ini kan zaman apa? Belum ada aturan ya? Kacuran, Ya, ya. belum ada aturan. Belum ada PDK. Ya. Dia bikin. Jadi si ini teman saya, Barum Pak Jabir Profesor ini. Angkuti, Barum Angkuti, ya. istrinya, saya minta tolong, saya masuk Universitas Islam Sumatera Utara, Oke. UISU. USU, Ya. kelas 1, kan 3 tahun. 3 tahun. Kelas Akademik. 3, 1 tahun. Dia bilang nggak bisa. 1 nanti. Coba cari orang-orang seperti itu yang karena gerilya ini, Ya. apa. Akhirnya kita dapat 25 orang. 25 orang, 30 orang masuk. Jadi guru nggak ada. Jadi? Guru Dosen nggak ada? Dosen bahasa Inggris. Ya. Kita masuk Fakultas Sastra Bahasa Inggris karena saya kan nggak ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia saya ya bahasa jalan lah, Pak. Medan asli lah. Ada Medan Jawanya, ada ini. Itu ada Bataknya. Ada Bataknya juga. Ya. Terus masuk turut ujian. Oke. Turut ujian, saya lulus. Aha. Saya lulus nomor 4 pada Malimia. Bahasa Inggris. Karena saya waktu Jepang juga saya baca. Suka baca Bapak? Suka baca bahasa Inggris. So, om saya kan orang bahasa Inggris. Dia orang bisa hitungan, matematik. Saya matematik nomor 1. Wow. Oke. Jadi saya masuk di situ, langsung saya diterima sastra bahasa Inggris dan hukum Islam. Di situ saya banyak belajar Islam, gitu. syariah itu. Sekarang kalau saya bisa ngerti Islam, saya dari dulu tidak anti Islam. Kan dulu Bapak belajar bahasa Islam. Dulu Bapak belajar Islam. Artinya saya di PSI pun, PNI pun, sama orang Islam saya
dekat sekali. Karena Pekalongan semua pedagang haji. Haji semua. Haji semua. Dekat Bapak ya? Makan dengan dia, itu. Belikan makanan untuk dia. Bapak demikian banyak tahu itu dari mana? Bapak baca buku ya Pak? Oh, saya tiap minggu ke toko buku. Tiap minggu? Tiap minggu. Dari Ini dulu? Kemarin dulu saya di toko buku. Dari dulu sampai sekarang? Sampai sekarang. Oh, Bapak suka baca? Apa perkembangan aja Bapak baca? Terakhir, sekarang tentang machine language, terakhir kan Pak? Machine language, yes. ya. Sekarang kan AI yang Bapak tahu. Iya, iya. Machine language nggak banyak tahu, saya tahu. Yang terakhir. Oke Pak, mungkin kita udah hampir 1 jam. Pak, Bapak sudah berkomunikasi dengan Pak Prabowo sebagai pemimpin yang baru? Saya setelah dia kembali, setelah dia jadi Menteri Pertahanan, ya. Dia undang saya 2 kali ke Hambala, dan 1 kali, ke rumah. 2 kali ke Menteri Hambala. Pertahanan. Oke. Jadi di situ Pak Prabowo suruh bikin saya truk, jeep, dan pengangkut truk untuk dia maunya untuk seluruh Indonesia pasukan harus punya jeep, tiap-tiap kecamatan. Ya. Terus di tiap-tiap kabupaten harus ada truk, dan di tiap provinsi harus ada truk yang lebih besar. Ya. Itu rencana dia. Supaya Texmoco bikin itu. Kapan? Dia kasih tahu sama saya, waktu dia Menteri Pertahanan. Oh, baru dong artinya Pak? Hah? Baru dong artinya? Baru. Baru berapa tahun yang lalu ya? Baru berapa tahun yang lalu. Pak, setelah Pak Prabowo jadi presiden, Bapak pernah berkomunikasi lagi? Setelah presiden belum. Belum. Oke. Dia kan terus ke luar negeri. Ya. Tidak pernah di dalam negeri. Jadi saya cari waktu pun susah kan. Ya. Apa harapan Bapak ke Pak Prabowo? Sekarang dia kasih waktu sama saya mungkin dalam minggu ini. Dalam minggu ini? Ya. Oke. Nanti disimpan dulu Pak. Banyak sekali. Jadi yang saya nanti ini kalau bicara, ya. Pak Prabowo dengar. Ya. Dia tahu. Insya Allah Pak. Karena saya melihat Saya Bapak akan kasih ini 2 sama dia. Saya lihat Bapak adalah seorang pejuang ya. Iya. Banyak sekali yang ingin dilakukan oleh Pak Sinivasan ya dengan teks makunya ya, dan kita berharap bahwa apapun dilakukan seseorang itu adalah untuk memperbaik Indonesia ke masa depan, bangkit dalam menuju 2045. Tapi kita simpan dulu. Di episode 2 nanti kita akan habis-habisan apa yang pernah dilakukan oleh Pak Sinivasan dan apa yang akan dilakukan kalau beliau diberi kesempatan, gitu ya Pak ya. Baik, kita jumpa lagi dengan. Jadi yang ini ya, tentang krisis kita Texmoco. take ini dulu, stop dulu. Kita akan lanjut di episode 2 ya Pak. Iya. Ya, itulah ngobrol saya dengan Pak Marimutu Sinivasan, yang saya sendiri banyak hal yang saya tidak tahu. Tapi semoga ini menjadi inspirasi, menjadi informasi bagi terutama generasi penerus ya, bahwa kita pernah ya melakukan hal-hal yang luar biasa, termasuk dalam bidang manufacturing yang paling banyak dikritisi, apakah Indonesia mampu. Ternyata kita mampu ya. Kita jumpa lagi dalam episode selanjutnya. Bye-bye. Texmoco hanya akan masuk cutting edge teknologi. Nggak mau yang kaleng-kaleng? Nggak mau. Pak, ini yang buat orang Indonesia ya Pak? Orang Indonesia apa? Kan orang selalu meragukan kemampuan insinyur-insinyur Indonesia. Itulah Pak, itu yang sesuatu yang orang tidak percaya kepada bangsa sendiri. Iya. Tidak bergerak. Tidak bergerak. Ada getaran. Tidak ada getaran. Tidak ada getaran. Wah, heran. Pak Harto lihat. Pak Harto tanya sama Habibie, "You sudah lihat Texmoco?" Habibie lihat belum. Bikin Ke pabriknya. ke pabrik. Jangan Habibie sendiri. Suruh Harto ikut. Biar ada saksi. Pak, industri marin lagi ya, katanya bisa juga ya. Kapal segala macam kapal ikan, Pak. Sampai kapal 10.000 ton, 1 juta ton bisa bikin. Oke. Terima kasih sudah menonton Helmia Bicara.
Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe.